Aku oke karena sedang kurang fit. Tapi nggak apa-apa, aku juga tetap semangat hadir. Ya, boleh berkabar di kolom chat pakai emot ya. Sedang happy, lagi lelah, lagi kurang sehat juga mungkin sama kayak aku atau mungkin lagi galau karena baru gajian. Tapi udah habis lagi karena dipakai bayar cicilan. Apapun yang terjadi, semoga aman dan sehat juga tetap waras ya semuanya. Senang sekali loh aku bisa melihat teman-teman yang sudah stay tune pagi ini walaupun off cam atau on cam gak apa-apa, tetap nyimak. Aku tahu ini nggak mudah karena ini weekend, sedang liburan pastinya. Ada yang habis belum mulai coaching ya kan minggu ini tapi minggu depan. Mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, tapi semoga nggak menghalangi semangat Sobat Lisfit semua untuk tetap hidup sehat seimbang kapanpun, dimanapun. Saya Haira mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, karena waktu yang teman-teman sedang sempatkan untuk menyimak webinar pagi ini, insya Allah akan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman, terutama tentang healthy lifestyle. Ya, jadi kita minggu ini itu dari tanggal 1 sampai 7 Agustus, kita masuk ke Pekan ASI Sedunia. Yeay! Pasti semua di sini kita pernah jadi ibu menyusui ya kan gitu. Ada yang sedang menyusui, ada yang mungkin sudah veteran. Oke, ibu menyusui bolehkah diet? Mungkin topik ini sudah berulang kali ya, teman-teman pasti tahu gitu. Tapi pada dasarnya ibu menyusui itu tidak disarankan untuk melakukan diet ekstrim karena ibu makan, bayi pun makan, ya kan? Sebab hal tersebut beresiko mengganggu pemulihan tubuh setelah melalui proses melahirkan. Alih-alih hanya berfokus untuk menurunkan berat badan, ibu menyusui malah dapat melakukan diet dengan mempertimbangkan kebutuhan asupan gizi tubuh guna menjaga kualitas ASI. Bonusnya tentu berat badan ideal dan kekuatan juga bertambah. Dan ibu menyusui bolehkah olahraga? Bolehkah diet? Nah, ada caranya. Bagaimana caranya? Yuk kupas tuntas di Hebat Spesial Pekan ASI Sedunia 2024. Hari ini bersama ahli gizi Lisfit yang sudah hadir, Coach Holly Fitria. Halo, Kepada Coach Olive, dipersilahkan. Dan Sobat Lisfit, siapkan pertanyaan terbaikmu ya. oke. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Coach. Oke, baik ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar sesi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, pagi menjelang siang. Semoga sehat semua ya, walaupun mungkin sekarang lagi musimnya sakit ya, sakit batuk pilek tuh. Dan juga tenggorokan. Semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, kali ini kita akan belajar bareng ya seputar tentang gizi untuk ibu menyusui karena juga bertepatan dengan Hari ASI ya, Pekan ASI. Nah, kenapa sih kebutuhan gizi ibu menyusui ini penting ya kita pelajari? Karena ketika memasuki fase laktasi atau menyusui itu sebenarnya asupan yang dibutuhkan itu bukan hanya untuk satu individu, melainkan untuk dua individu, sehingga harus balance nih, baik kebutuhan makro maupun mikronya. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu tentang fisiologi laktasi ya. Nah, ini adalah anatomi atau gambaran dari kelenjar mamai atau kelenjar susu pada ibu yang terdiri dari jaringan lemak, lalu ada sel-sel yang memproduksi dan juga menyimpan ASI ya. Di sini ada lobulus-lobulusnya, lalu ada lactiferous sinus, lalu ini ada bagian untuk membukanya keluarnya ASI, ada nipple juga, areola, dan saluran-saluran ASI. Nah, selain itu, ada beberapa hal ya sebelum kita masuk ke kebutuhan gizi dan juga terkait dengan uh, penurunan berat badan, kita harus tahu dulu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah 1 jam pertama ya. Jadi ketika bayi baru lahir ini juga ditentukan
yaitu kontak dengan anak yang bisa merangsang produksi ASI. Juga sebagai salah satu upaya untuk melatih refleks menyusu pada anak. Yang kedua adalah kondisi payudara, yaitu pengosongan payudara agar ASI ini selalu diproduksi. Makanya kenapa setiap 2-3 jam sekali itu diupayakan untuk memberikan ASI atau dipompa sehingga nanti pengosongan payudaranya itu terjadi lebih banyak sehingga nanti sel-sel kelenjar mama ini akan memproduksi ASI kembali. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan adalah kondisi ketika payudara bengkak dan mengalami peradangan atau mastitis sehingga bisa menyumbat saluran ASI. Ketiga adalah hisapan ya. Jadi, ini faktor yang berpengaruh adalah perlekatan yang benar untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi sakit pada bagian puting dan juga menjaga produksi ASI agar tetap stabil. Lalu selanjutnya ada juga yang dipengaruhi oleh perasaan atau mood ya, lebih tepatnya kita sering menyebutnya mood. Nah, perasaan bahagia dan senang pada ibu ini juga bisa menstimulasi produksi ASI, di mana kalau misalnya ibunya tertekan atau depresi, justru produksinya akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir ini adalah ASI booster. ASI booster itu apa? Jadi ASI booster itu adalah makanan ya, minuman, serta bahan pangan yang dia bersifat laktogogu atau dia itu mengandung senyawa yang bisa meningkatkan produksi ASI. Ada banyak ya, baik yang dari hewani, nabati, dan juga kacang-kacangan. Ini adalah sedikit tips untuk ibu yang bekerja agar tetap bisa memberikan ASI ya, terutama di 6 bulan pertamanya atau ASI eksklusif lalu dilanjutkan hingga 2 tahun. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan suhu penyimpanannya, lalu pemberian dan juga dan juga batas ya, batas boleh diberikan kepada bayi itu maksimal berapa jam ketika dikeluarkan. Yang pertama, kalau misalnya di suhu freezer atau minus 18 derajat Celcius atau kurang dari itu, nah ini ASI yang baru diperah ya, misalnya baru dikeluarkan dari pompa, itu bisa disimpan hingga 6 bulan sampai 12 bulan. Artinya dia bisa awet sampai 1 tahun. Nah, itu untuk yang udah beku lalu dihangatkan atau dicairkan ini nggak boleh dimasukin kembali. Jadi kalau udah dicairkan ya udah itu berarti harus dikonsumsi. Selanjutnya atau sisanya. Jadi setelah di lalu dikeluarkan, kemudian tidak dihabiskan oleh bayi atau anak. Nah, ini bisa dikonsumsi maksimal dalam waktu rentang 2 jam. Yang kedua, bisa juga disimpan di suhu lemari es. Nah, atau chiller ini ya. Ini bisa bertahan hingga 4 hari. Kalau yang baru diperah, lalu kalau yang sudah dicairkan, ini maksimal 24 jam atau sehari. Selanjutnya untuk yang cooler bag tertutup ya, yang suhunya juga 4 derajat Celcius, ini cuma bisa 1 hari ya, atau maksimal 24 jam. Dan harus dipastikan juga bahwa wadah atau tempat ASI yang digunakan itu bersentuhan langsung dengan es atau cooler bagian ice gelnya itu yang biru. Dan yang terakhir, kalau misalnya di suhu ruang bagaimana? Nah, di suhu ruang itu maksimal hanya 4 jam. Lalu kalau udah diberikan kepada si kecil, lalu mungkin masih sisa, nah itu hanya bisa bertahan 1-2 jam. Jadi memang semakin rendah suhu penyimpanannya, maka penyimpanan ASI itu bisa dilakukan semakin lama. Misalnya kalau ingin bepergian atau mungkin ada tugas keluar kota, nah sebaiknya memang disimpan di suhu freezer. Jadi ketika di jam-jam anak akan menyusu atau mengkonsumsi ASI, baru nanti akan dikeluarkan. Ini adalah bagian atau komposisi ASI ya. Jadi ada 3 jenis. Ada colostrum, ada hind milk, ada fore milk. Colostrum ini dia yang paling banyak imunoglobulin A-nya. Jadi memang yang paling baik ya. Biasanya ini
sebutnya itu ASI yang baru pertama kali keluar, yang dia itu baik untuk anak terutama dalam hal memberikan sistem pertahanan tubuh atau imun alami untuk anak. Lalu ada juga yang high milk dan formmilk. Ini terlihat lebih pekat ya, yang high milk, yang formilk lebih encer. Dua-duanya sama baiknya, yang satu banyak mengandung kalori, sedangkan yang satu lagi banyak mengandung lemak. Dan keduanya baik serta dibutuhkan oleh bayi. Sekarang kita lihat perbandingan, di mana ini ada perbandingan kandungan gizi ya, antara kolostrum, ASI pertama, atau disebut juga ASI pertama yang keluar setelah bayi lahir, lalu ASI dan juga susu sapi. Kita lihat energinya, memang kalau kolostrum ini lebih rendah ya dibandingkan dengan ASI. Tapi di sini kita lihat imunoglobulin A ini paling banyak ada di kolostrum, artinya dia ada hampir 3-3,5 kali lipat ada dibandingkan dengan ASI biasa ya, atau ASI yang sudah beberapa hari ketika ibu sudah melahirkan dan diberikan kepada bayi. Dan imunoglobulin ini tidak ditemukan di produk susu sapi maupun susu formula lain, karena memang ini sifatnya adalah imun. Lalu kandungan laktosa atau gula alaminya, nah ini perbandingannya antara kolostrum, ASI, dan juga susu sapi. Lalu vitamin, mulai dari vitamin A, vitamin B, B1, B2, asam nikotinat, lalu vitamin B6, asam pantotenat, dan lain sebagainya, serta beberapa mineral. Nah, ini memang yang terbaik memang ada di kolostrum, lalu ASI, dan selanjutnya di susu sapi. Produksi ASI itu sendiri, ini dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Ini adalah hormon ya yang distimulasi atau dipicu dari perasaan bahagia yang ada pada ibu. Ini ada di hipotalamus, jadi bisa dihambat maupun ditingkatkan, distimulasi dengan baik. Nah, itu juga harus disesuaikan. Lalu kita akan berangkat ke tabel kebutuhan gizi atau kecukupan gizi pada ibu menyusui. Nah, secara umum, kebutuhan ibu menyusui itu dia ada peningkatan, tapi bukan berarti ibu menyusui itu makan sebanyak 2 kali lipat. Kita lihat di sini, misalnya ketika ibu memiliki, sebelum menyusui, memiliki kebutuhan kebutuhan kalori harian atau TDEE sebesar 1.800 gitu ya. Lalu dia masuk ke fase laktasi, habis melahirkan lalu menyusui kan. Berapa sih kebutuhan energinya ya? Kita lihat. Nah, ternyata hanya ditambah 330 kilokalori. Nah, misalnya kayak setara dengan 2 centong nasi gitu ya. Berarti bukan dilipat gandakan menjadi 2 gitu ya. Misalnya dari sebelum fase laktasi atau menyusui kebutuhan TDE-nya 1.800, jadi pas menyusui jadi dikali 2, 3.600. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ada tambahan, bukan 2 kali lipat. Contohnya di sini untuk 6 bulan pertama atau fase ASI eksklusif, itu kebutuhan kalori mengalami peningkatan sebanyak 330 kilokalori. Lalu untuk protein ditambah 20 gram, lalu lemak 2,2 gram, di mana diupayakan asupan lemaknya itu adalah omega 3 dan omega 6 yang ada di ikan. Dan juga buah ya, terutama alpukat. Lalu karbohidrat ada tambahan 45 gram, seratnya ditambah 5 gram, dan air. Air ini lumayan cukup banyak ya, karena kita ketahui sendiri bahwa komponen atau komposisi ASI itu adalah air, sehingga ibu menyusui, kalau misalnya sehari kebutuhan minumnya 2.500 ml, nah ketika dia menyusui jadi ditambah 800, jadinya 3.300 ml atau 3,3 liter per hari. Lalu selanjutnya untuk 6 bulan kedua, artinya setelah ASI eksklusif atau anak sudah mulai memperoleh MPASI, nah ini dia mengalami sedikit penurunan, yaitu di bagian protein dan airnya, sedikit ya ini. Tapi untuk kalorinya bertambah. Kenapa? Karena di usia seperti itu pun
bayi kan semakin lama semakin berkembang. Dia mulai belajar merangkak, lalu dia akan belajar berjalan, sehingga juga nanti energi output atau energi yang dikeluarkan bayi pun juga akan semakin besar. Bagaimana dengan kebutuhan vitamin dan juga mineralnya? Nah, ini untuk kebutuhan vitamin dan mineral juga mengalami peningkatan. Bila misalnya nih, dari makanan misalnya kurang memadai. Nah, terutama ibu menyusui ini, dia cenderung banyak kehilangan kalsium di dalam tubuhnya. Sehingga boleh dilakukan suplementasi atau konsumsi mineral dan vitamin. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya butuh tambahannya berapa, maka ya cari di bagian komposisi dari vitamin atau suplemen yang akan dikonsumsi sekian, sehingga ibu juga tidak mengalami defisiensi. Nah, ini contohnya. Kalsium ini kan butuh tambahan 200. Misalnya tidak dipenuhi dari makanan, maka boleh dari suplemen. Selanjutnya, ada yang namanya tadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ASI itu adalah ASI booster. Jadi ASI booster ini dia bisa berasal dari tanaman, sebagian besar, dan juga dari pangan hewani, misalnya dari ikan-ikanan. Yang paling banyak memang ada di tanaman, terutama beberapa jenis tanaman ini. Contohnya, ada di sayuran katuk, lalu ada di sayuran terbangun, lalu ada di sayuran kelor. Dan juga kalau di masyarakat Sunda ada kacang-kacangan yang dicampur dengan rempah-rempah, itu namanya galahur. Dan keempat bahan pangan ini memang sudah banyak riset dan juga publikasinya bahwa bisa membantu meningkatkan kuantitas maupun kualitas produksi ASI yang ada pada ibu menyusui. Yuk, sekarang kita kenalan dulu juga dengan isi piringku untuk ibu menyusui ya. Masih sama, isi piring ini harus kaya akan protein hewani, karena juga protein ini dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak ya, terutama kenapa sih harus yang hewani diutamakan? Karena protein hewani ini dia adalah jenis protein yang punya nilai bioavailabilitas tinggi. Artinya dia penyerapannya lebih banyak dan juga lebih mudah dicerna dalam tubuh. Jadi komposisi asam aminonya pun juga mengikuti lebih banyak. Nah, ini contohnya. Kita lihat setengahnya ini harus diisi oleh buah dan sayur. Jadi kebutuhan serat kan tadi juga ada tambahan plus 5 gram ya untuk menyusui. Berarti kalau misalnya sebelum menyusui itu kebutuhan serat hariannya 25 gram, maka ketika menyusui jadi 30 gram per hari. Ini diutamakan adalah buah dan sayur yang tinggi air. Contohnya di sini ada pepaya dan juga sayur bayam labu ya. Lalu juga bagaimana dengan proteinnya? Protein juga penting di sini. Contohnya adalah telur dan juga tempe. Serta 2/3 dari setengah bagian diisi nasi. Kalau misalnya teman-teman di sini bingung, teman-teman bisa nih melihat atau menggunakan panduan yang untuk ibu menyusui. Jadi isi piring yang khusus untuk ibu menyusui. Contohnya, konsumsi buah per hari berapa? Yaitu 4 porsi. Di mana satu porsinya setara dengan satu potong sedang atau 100 gram. Lalu protein hewaninya bisa ikan, telur, ayam. Nah, itu sebanyak 4 porsi per hari. Jadi, kalau misalnya kita sehari makan kan 3 kali ya. Ada pagi, siang, malam. Itu kan mungkin per kali makan kita menggunakan protein. Jadi baru 3 kali. Padahal ketika menyusui, kita butuhnya 4 porsi. Sehingga kan kurang 1 porsi. Kurangnya 1 porsi ini misalnya bisa dimasukkan ke sesi snacking ya. Atau makan selingan. Atau mungkin di sesi makan utama. Misalnya kurang 1 porsi nih, bisa mengkonsumsi 1 butir telur rebus, atau mungkin nanti pas di sesi makan siang ikannya jadi 2 potong. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu untuk tempe, tahu, dan lainnya ini juga sama 4 porsi protein nabatinya. 1 potong sedang atau setara dengan 50 gram. Nah, untuk nasinya berapa banyak? Nasinya 4 porsi, di mana 1 porsinya ini setara dengan 100 gram atau 3/4 gelas. Lalu jangan lupa juga sayur, sayurannya juga 4 porsi.
di mana satu porsi ini setara dengan satu mangkok sayur atau eh, satu piring satu piring kecil itu ya. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman ambil piring besar yang biasa dimakan, digunakan makan sehari-hari, lalu nanti langsung nih setengahnya harus serat. Jadi nanti 2/3-nya sayur, 1/3-nya buah-buahan. Nah, sisanya baru karbohidrat dan protein. Jangan lupa juga untuk minum ya. Tadi untuk tadi untuk di 6 bulan pertama butuh tambahan cairannya tuh 800 ml, sedangkan di 6 bulan berikutnya atau setelah anak MPASI itu mulai menurun jadi hanya bertambah 650 ml. Jadi kalau misalnya kebutuhan cairan teman-teman di sini sehari 2,5 liter per hari, maka ketika menyusui di 6 bulan pertama jadi 3,3 liter, sedangkan di 6 bulan berikutnya jadi 3,15 liter. Baik, kita masuk ke kondisi tubuh ya. Jadi ini ada kondisi atau tipe tubuh setiap individu ya. Ada yang termasuk ektomorf, ada yang mesomorf, dan juga ada yang endomorf. Ini sudah ada secara genetik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau ektomorf ini terlihatnya seperti ini. Jadi orangnya banyak makan, tapi nggak gampang gemuk atau nggak gampang naik berat badannya. Kalau yang mesomorf ini dia mengikuti ketika dia makannya meningkat atau energi inputnya banyak, maka dia akan meningkat berat badannya. Tapi ketika dia energi outputnya atau yang dikeluarkan banyak, maka ya dia juga akan mengalami penurunan. Jadi ya menyesuaikan sesuai gitu ya. Makan banyak nanti gemuk, makan sedikit nanti turun gitu. Dan yang terakhir adalah endomorf. Endomorf ini dia adalah termasuk kategori tipe genetik di mana yang kalau misalnya makannya sedikit tapi lebih mudah mengalami peningkatan berat badan. Nah, ketiganya ini tentu juga memiliki pengaruh ya terhadap lama tidaknya proses penurunan berat badan atau diet. Lalu salah satu hal yang perlu kita ketahui dalam melakukan penurunan berat badan ya. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu berapa sih total daily energy expenditure atau TDE kita. Nah, TDE ini merupakan total banyaknya kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh ya, yang juga nantinya dibakar, serta dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada yang namanya basal metabolic rate atau BMR. BMR ini adalah kalori yang dibutuhkan ketika tubuh kita dalam kondisi diam. Jadi kayak misalnya kita diam aja nih, kita kan bernafas, jantung memompa darah, organ pencernaan melakukan gerakan peristaltik. Nah, itu dia membutuhkan kalori yang dibakar. Jadi dalam kondisi kita rebahan atau tidur pun tetap ada kalori yang terbakar. Lalu yang kedua, ada thermic effect of food atau TEF. TEF ini merupakan kalori yang dibakar ketika tubuh mencerna makanan. Misalnya ketika ada makanan masuk ke dalam tubuh, lalu nanti ke lambung, lalu ke usus halus, usus besar. Nah, sampai dia didefekasi melalui anus, ada kalori yang dikeluarkan juga. Yang ketiga, ada exercise activity thermogenesis, yaitu kalori yang dibakar ketika kita melakukan olahraga. Dan yang terakhir, non-exercise activity thermogenesis atau NEAT. Nah, kalau ini adalah kalori yang dibakar ketika kita melakukan aktivitas lain olahraga, misalnya lagi jalan kaki biasa, lalu membersihkan rumah, dan juga melakukan aktivitas lain. Ini adalah olahraga ya, yang bisa dilakukan ketika menyusui, tapi juga disesuaikan juga dengan kondisi tubuh. Yang pertama, pasca melahirkan terutama. Yang kedua adalah IMT atau BMI-nya, karena kalau obesitas ini tidak direkomendasikan melakukan olahraga yang berat. Nah, jadi intensitasnya harus ringan ke sedang dulu. Misalnya di sini adalah kardio. Kardio ini dia bisa membakar kalori walaupun kita udah selesai ya melakukan olahraga. Jadi nanti masih ada atau berlanjut kalori yang terbakar. Selain itu dia juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan menjaga kesehatan juga. Lalu yang kedua bisa melakukan resistance training. Nah, kalau resistance training ini
dia pemakaian kalorinya bisa berlanjut walaupun kita udah selesai berolahraga, lalu berfungsi juga untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan membangun massa otot. Selain itu, hal yang paling penting adalah dalam keberhasilan secara alami ya menurunnya berat badan atau mungkin mau balik ke BB sebelum hamil, yaitu adalah manajemen stres yang baik. Caranya bagaimana banyak hal yang bisa dilakukan, terutama meditasi, misalnya olahraga yoga, lalu berlibur, misalnya ke alam, ke pantai, mendengarkan musik, membaca buku, lalu juga bertemu dengan teman-teman. Berolahraga juga bisa meningkatkan hormon bahagia, lalu juga berpikir positif, dan juga manajemen waktu yang baik. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima kasih. Terima kasih Coach Halif. Luar biasa ya penjelasannya, sangat jelas sekali. Jadi setelah ini para ibu menyusui atau mungkin yang apalagi yang sudah veteran menyusui itu jangan berpikir lagi kalau misalnya aku tiap malam jadi boleh nih makan martabak ya kan 2 bungkus gitu. Jadi alasan gitu coach karena katanya makannya jadi 2 ya kan, padahal yang 2 itu tetap harus sesuai pedoman gizi seimbang juga, apa mungkin yang double tuh double protein ya kan, double karbo, tetap harus batasi makanan-makanan yang sekiranya ya isinya cuma gula sama lemak doang gitu, walaupun ASI juga isinya lemak ya coach ya, tapi kan tetap isinya harus nutrisi gitu sobat Lisfit. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh nih yang ibu menyusui di Aku sini mau siapa? ya. Oke, Hai Teh oke. Holly. Halo, halo Coach Imai. Aku kan kebetulan juga lagi menyusui ya kok, Teh. Jadi Hmm. aku tuh tipe ibu yang makan banyak tapi nggak gendut, alhamdulillah. Tapi yang aku mau tanyain, sebenarnya ketika aku minum vitamin, aku minum vitamin nih, tapi Hmm. aku ngerasa kayak tetap lemes di anak ketiga ya khususnya karena 1 2 aku kan 3 anak ya teh, jadi 1 2 tuh kayak menggendut memang, yang ketiga enggak, tapi ketika aku minum vitamin aku tetap lemes. Apakah itu ngaruh karena aku sudah umur 30 tahun ke atas atau gimana sih teh, padahal udah minum vitamin nih teh tapi tetap Oke. lemes. Jadi kayak udah nggak ada tenaga lagi gitu, terus kadang juga olahraga kan karena aku juga kerja jadi olahraganya udah nggak seintens dulu gitu. Nah Hmm. jadi cuma seminggu sekali 2 kali gitu, bahkan nggak yang setiap, biasanya kan aku 5 sampai 6 kali waktu sebelum hamil. Nah apakah ngaruh karena umur atau gimana sih? Oke, jadi kalau yang pertama, ketika porsi makannya banyak tapi nggak cepat naik BB itu termasuk ke genetika yang ektomorf. Lalu yang kedua, jenis vitamin yang dikonsumsi ini apa Coach Imai? Misalnya mungkin omega 3 atau yang mix? Atau cuma Yang zat besi itu aja? apa namanya, black Yang mix moss, ya? Oke, mix yang kan di ya, dalamnya. ya betul, Mix atau yang omega 3 aja? yang mix. Oke, yang mix. Nah, itu ada zat besinya nggak? Ada kalau nggak salah, Ada. ada. Kalsium juga udah ada tapi ya? tapi emang harus, kata dokter waktu aku tanya itu memang nggak cukup sekali minum sehari tapi Betul. 2 kali minimal. Iya. Nah, aku tuh cuma sekali memang Oh, gitu. bisa. Yang pertama, biasanya juga penyerapan kalsium itu tinggi, terutama untuk di bayi yang laki-laki. Jadi memang perlu disuplementasi. Kalau nggak disuplementasi, biasanya mulai ada masalah, terutama buat ibu menyusui itu yang paling sering terjadi adalah masalah di gigi ya. Giginya mulai kayak goyang-goyang kayak gitu, karena memang kalsiumnya diambil banyak dari tubuh si ibunya. Lalu kalau untuk lemas itu sendiri, sejujurnya saya kurang tahu, mungkin karena banyaknya atau padatnya aktivitas bisa, atau peningkatan usia juga bisa Coach Imai. Oh jadi memang karena karena aku ngerasanya takutnya kurus tuh, padahal aku makan banyak, kurus terus jadi lemah, jadi lemas tuh kayak takutnya nggak ada yang masuk dan nggak ada yang, jadi nggak ada energi lain untuk ngapa-ngapain gitu loh teh. Jadi Oke. apakah itu karena itu karena aku menyusui tapi aku ngerasa beda dengan anak pertama dan kedua, atau memang aku kurang asupannya? Menurutku sih itu sudah banyak makanku Udah dibandingin banyak sih kalau dari sebelum-sebelumnya. makanan.
Mungkin Oh gitu. karena kan kalau dari makanan oke, biasanya yang kurang banyak mengejar itu di vitamin sama mineral, Coach. Makanya eh, juga perlu ya, salah satunya selama hamil dan menyusui itu konsumsi suplemen. Karena juga kalau misalnya nggak memadai atau nggak adekuat di tubuh ibunya, maka nanti akan diserap. Jadi entah itu nyerapnya jadi tulang atau dari gigi, sehingga yang bisa mengakibatkan eh, defisiensi ya di ibunya. Oh, defisiensinya di ibu, bukan di anak berarti ya? Bukan, iya karena yang diserap dari tubuh ibunya gitu. Makanya Oke. yang justru kekurangan nanti ibunya, bukan anaknya. Nah, Justru anak berarti itu rawannya nanti pas di fase MPASI karena frekuensi menyusunya berkurang dan dari makanan itu kurang bisa diprediksi karena tergantung kondisi anaknya mau makan atau enggak. Lalu yang kedua juga ada fase GTM juga kan, jadi belum tentu juga nanti bisa terpenuhi di anaknya. Jadi kalau selama menyusui intens itu insya Allah anaknya nggak kekurangan, justru yang ada resiko kekurangan adalah ibunya. Oh, nah terus kalau misalnya dia oke yang itu, nah terus aku untuk yang Blackmores itu sebenarnya perlu lagi nggak sih untuk anakku udah makan kebetulan, Oke. perlu tambahan lagi nggak sih teh yang mix tadi Blackmores? Oke, kalau menurut saya masih perlu karena kan masih dilanjut sampai 2 tahun ya, Coach. Iya, alhamdulillah. Dilanjut aja nanti aja kalau sudah selesai 2 tahun baru Nggak ada eh, tambahan nggak lagi perlu. ya teh? Iya, cukup dari makanan dan suplemen sudah. Suplemennya cukup aja itu untuk si Blackmores itu Mm-mm. cukup ya teh, sehari 2 Benar. kali ya teh? Iya. Oke. Itu terus sama ada lagi teh, kalau misalnya untuk aku kan rontok banget nih dari Rambut anakku ya? yang 4 bulan. Hah? Di rambut kekurangan biotin berarti. Nah, kekurangan biotin. Nah, itu dia perlu apa sih vitaminnya? Nah, kalau misalnya di Blackmores-nya itu sudah ada biotin, kayaknya nggak perlu Coach Mai. Tapi kalau misalnya belum ada, boleh dikonsumsi dari luar atau tambahan. Atau paling available juga dari makanan yang tinggi biotin. Contohnya kayak telur, ikan. Nah, itu bisa membantu. Perasaan udah dimakan ya itu, tapi kayaknya kurang Iya, aja. ya itulah memang salah satu effort atau pengorbanan ya yang harus dilakukan kalau misalnya sudah ada di fase laktasi atau menyusui. Iya bener. Maksudku jadi kayak aku tuh takut aku kurang makan gitu loh. Padahal aku udah makan banyak, tapi terus aku lemes, aku kurang makan. Apa kok beda sih gitu? Memang aku makanku tidak geragas kayak ibu hamil anak pertama kedua. Tapi maksudku apa aku takut apa aku kurang makan atau aku punya kayak lemes aja gitu. Tapi kalau usia mempengaruhi ya, Teh. Eh, kalau usia mempengaruhi atau tidak sih, saya kurang tahu. Tapi itu tergantung ya. Coach Imai kembali ke individunya masing-masing. Bahkan ada yang semakin lebih bertambahnya usia juga semakin strong juga ada. Dan kalau ada yang semakin lemah juga ada gitu. Jadi masih Nah, variasi gitu. oh gitu. Oke. Ya udah deh. Jadi kurang biotin kalau yang rambut rontok Rambutnya gitu ya. rontok. Oke, walaupun udah banyak protein, jadi sebenarnya kurang protein gitu ya, Teh? Iya, biotin kan juga dia dikatanya sama asam amino protein yang ada di protein juga. Jadi ya emang saling berikatan kayak banyak makan sayuran hijau diiringi dengan makanan tinggi protein. Oke, tuh ya udah deh. Oke, makasih Oke, Teh. Makasih Mbak Kai. sama-sama Terima Coach kasih. Imai. Luar biasa nih sesi konsultasinya seru banget. Udah aku yang nyimak jadi kayak belajar lagi nih. Semangat menyusuinya Coach Imai. Terima kasih penjelasannya Coach Halif. Ini memang kalau Sama-sama. misalnya anak sudah 3, pasti ujiannya jadi ibunya lebih sering tersedot ya kan ininya apa namanya Asupannya. cadangan-cadangan di tubuhnya benar-benar dan asupannya juga. Apalagi harus nyusuin bapaknya juga kan Coach. Wah, gitu. Nah, apa Jadi karena itu ya, Mbak Kai? itu kayaknya Coach Imai. Oke, terima kasih. Sehat-sehat ya, Bu Suy. Lalu mungkin ada pertanyaan dari Mbak Anya nih. Mbak Anya juga menyusui nih. Mbak Reli, Halo, halo Mbak Anya. halo, Neng Kaira, Gimana Coach nih Halif, pengalaman makasih. Halo. menyusui? Suaraku jelas nggak ya? Soalnya lagi di Jelas, jalan, jelas takutnya banget. sinyalnya terkendala. Pengalaman Coach Imai, menyusui. aku temenin. Yang Oke, namanya rontok rambutnya Geng ampun-ampunan Bekasi. ya.
kerontokan rambut aku temenin deh Coach Imai, kayak permasalahan busui memang. Yang katanya sih kalau untuk kerontokan rambut tuh selain kurang biotin memang ada imbalance hormon ya. Maksudnya peralihan dari hormon hamil, terus habis itu kita menyusui gitu Coach ya katanya nih kalau pas lagi baca-baca memang seperti itu literaturnya. Tapi agak serem ya kalau masalah si kerontokan rambut ini karena setiap lagi keramas horor aja gitu, rontoknya banyak, sisiran juga banyak juga rontoknya gitu. Kayaknya dan Iya. yang aku rasa tuh yang kehamilan kedua ini pada saat nyusuin lebih sangar deh rontoknya daripada yang pertama. Jadi terwakili pertanyaannya Coach Imai, apakah memang faktor usia tuh pengaruh atau memang asupan kita yang kurang itu. Yang kedua, mau nanya Coach, kalau misal untuk Mm-mm. asupan yang untuk memperbanyak hin milk itu kira-kira apa Oke. ya? Maksudnya kan katanya ada yang lebih bagus untuk naikin berat badan anak itu memang untuk kuantitas dari hin milk lebih banyak tuh lebih bagus ya katanya gitu. Sedangkan Mm-mm. kayaknya kita makan protein udah cukup. Tapi kok kayaknya kalau pas lagi pampegan kan bedanya hasil perahannya itu gitu. Mana yang hin milk. Kayaknya kok cuma segaris ya yang Oke. lebih kentalnya gitu. Terus buat naikin itu apa makanan yang harus di konsumsi. Terus juga mending suplemen atau makanan langsung misalnya kayak ada ekstrak daun katuk segala macam itu kan sekarang udah banyak ya Oke. booster ASI itu sedangkan Benar-benar. kalau aku sendiri juga booster ASI masih pakai Blackmore Breastfeeding Gold sama kayak Coach Imai terus juga ada Lactamore juga ganti-gantian sih Momuung juga gitu terus kayak vitamin vitamin yang dikonsumsi rutin kan vitamin D3 sama kalsium tuh minimal. Apakah masih Mm. perlu kita minum juga yang multivitamin? Ada zincnya juga tuh. Yang kayak gitu Oke. aja sih, Coach. Karena aku juga ibu pekerja, jadi udah mulai kejar-kejaran asipnya. Stok di rumah juga udah sedikit banget gitu. Jadi kayaknya udah bakalan stok berjalan. Sedangkan anakku masih 1 bulan lagi MVASI. Jadi lumayan Mm-mm. deg-degan sih, deg-degan. Karena anakku minumnya kalau ditinggal kerja tuh 8 sampai 10 kantong. Satu kantong Oke. 100 mili gitu. Jadi ya alhamdulillah minumnya juga banyak. Tapi ibunya ya deg-degan juga sih. Itu aja Coach Olim. Oke. Makasih. Sama-sama. Yang pertama, eh, makan kan komposisi ASI itu ada formil sama high milk. Formil ini dia emang lebih encer, kalorinya lebih tinggi, dan kalau high milk ini dia lebih banyak lemak esensialnya. Biasanya kalau kita pumping atau maupun memberikan secara langsung itu yang paling banyak keluar itu yang formil duluan, high milk itu di akhir-akhir. Nah, itu juga salah satunya banyak tidaknya tergantung dari asupan makanan dan juga nutrisi atau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh ibunya. Cara memperbanyaknya bagaimana? Bisa dari konsumsi makanan sumber ASI booster ya. Boleh itu memang diutamakan yang fresh kayak dari sayuran, lalu dari ikan, ikan gabus terutama, lalu juga dari kacang-kacangan ya, bisa kacang almond, kacang kedelai, atau mungkin yang dibuat minuman ya seperti susu soya, susu almond. Nah, itu disesuaikan lagi dengan preferensi ibu, yang penting jangan kekurangan. Lalu selanjutnya kalau ditanya mana yang lebih bagus, yang ekstrak, karena sekarang juga banyak ekstrak. Bangun juga ada yang dikapsulin, lalu katu apalagi ya, kelor juga apalagi. Nah, di mix kadang ya dijadikan satu suplemen dengan suplemen zat gizinya. Kalau untuk ekstrak, nah itu dia yang dicari adalah senyawa laktogugumnya, yaitu senyawa yang meningkatkan produksi ASI. Sedangkan vitamin ini untuk memberikan atau menutupi defisiensi yang ada di tubuh ibu, karena kita nggak tahu kan ibunya lagi defisiensi di bagian mana. Boleh dikonsumsi, atau mungkin kalau sudah mengkonsumsi sayuran-sayuran seperti itu rasanya nggak perlu lagi minum ekstraknya, langsung aja pakai vitaminnya. Nah, karena juga kalau terlalu banyak, tentu kan kurang bagus ya, apalagi kalau ibunya sampai kurang minum air putih ke filtrasi di ginjalnya. Jadi dipilih aja salah satu. Kalau misalnya udah konsumsi sayuran, ya sudah konsumsi sayuran aja, lalu tambahan suplemen, multivitamin mix. Lalu kalau misalnya mungkin asupan sayurannya masih kurang, baru boleh dikonsumsi ekstraknya. Nah,
Lalu untuk ibu menyusui memang yang paling tricky itu adalah kalsium dan vitamin D karena itu nyerapnya banyak ya dari tulang dan gigi ibunya. Kalau misalnya nanti jumlahnya nggak memadai buat si anak. Tapi untuk vitamin mineral lain apakah dibutuhkan? Ini tergantung ke ibunya juga, tapi sebagian besar dibutuhkan karena juga rentan pertama defisiensi zinc dan juga anemia. Jadi kalau saran saya sih sekalian aja jadi beli yang sudah mix, jadi kita udah bisa make sure bahwa semua terpenuhi dengan baik. Walaupun mungkin kita nggak melakukan cek atau analisis darah ya, jadi kita nggak tahu nih berapa kadar Hb-nya, berapa mungkin serum vitamin D3 dalam tubuh. Tapi dengan kita mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan, tadi kan juga ada di tabel AKG tambahannya berapa nih kalsium, berapa tambahan zat besinya, berapa tambahan zinc-nya. Nah, mungkin kita nggak bisa make sure dari makanan kalau itu cukup atau kurang, jadi masih boleh dikonsumsi sampai 2 tahun pertama. Nanti kalau udah selesai, baru kita cukup dari makanan aja. Itu Mbak. Wah, Mbak siapa nih tadi? Mbak Ima. Banyak. Oh ya, Mbak Iya. Anya. Oke, terima kasih Mbaknya. Mudah-mudahan nih Sama-sama, thank you ya. milknya Nanti jadi jelas lebih Coach melimpah, Olive. ya kan? Amin, amin. Oke, sehat-sehat ya. Oh ya, ngomongin hin milk itu, dulu ketika aku menyusui anak kedua nih, Coach, aku makan telur puyuh sama telur bebek. Oke. Terus suplemennya itu spirulina sama serbuk kalsium. Gitu. Itu Serbuk minum kalsium itu dari tulang ikan atau apa Mbak Aira? tulang sapi, Coach. Oh, tulang sapi. Kalau di ingredientsnya sih tulang sapi gitu. Jadi diseduh tapi emang nggak ada gulanya dari salah satu merek lah ya ada gitu. Terus itu tuh walaupun payudaraku nggak besar dan jarang gitu sampai yang muncrat-muncrat kan kalau tipenya for milk ini kan suka muncrat dan ngebagel gitu ya. Tapi kalau hin milk itu memang ketika aku coba untuk peres tuh jadi keluarnya tuh kental sekali dan pekat gitu sampai Itu netes. biasanya di akhir pumping juga. Iya kan biasanya di akhir tapi ini keluarnya di awal. Oh, Jadi gitu. memang langsung kental alhamdulillahnya tuh gitu. Jadinya emang yang kedua ini lebih ini sih lebih pesat sih berkembang terutama dari segi tinggi sama berat gitu. Memang kalau dari Bakal gitu. nanya deh. Bakal waktu minum itu rontok juga nggak rambutnya? Aku pas anak kedua enggak sama sekali. Bahkan persendian gitu-gitu juga enggak. Berarti emang tambahannya itu ya. Serbuk apa tadi? Serbuk Boleh kali kalsium dari Tiens, Feeling. dari Tiens. Boleh lah di spill Boleh merek nggak sih? link. Iya enak Namanya lagi gurih kan dari tulang sapi kita kayak makan itu bondros serbuk tapi bisa nggak harus aku tuh paling nggak suka diseduh gitu ya. Apa bisa ditaburin dari makanan gitu? Bisa. bisa ditaburin, bisa diseduh, bisa ditaburin. Memang gurih kok itu kayak tulang aja digerus. Oh, Nah, nggak beraroma kan ya Mbak Aira? Enggak beraroma, tapi gurih. Soalnya saya taunya dari tulang ikan gabus tuh lumayan agak amis. Oh iya, kalau tulang ikan ya amis. Ini tulang sapi, jadinya kayak sushi tapi rasa tulang. Nah, telur puyuh sama telur bebek aku nggak suka lagi. Oh iya benar-benar itu Coach. jarang ada yang suka sih, anyir juga. Iya kan? Iya, Coach Olive kan waktu habis pasca sesar kan sempat direkomendasikan untuk ekstrak yang ikan gabus tuh. Bisa nggak sih itu aja yang kita minum untuk naikin hin milk? Tetap dari makanan juga ya Mbak, takutnya Iya sih kalau kurang gitu. makanan. Karena kan yang kita cari juga selain itu juga ada albuminnya kan, albuminnya tinggi juga di itu ikan gabus terutama yang Iya, ekstraknya ya. betul. Cuma kan agak susah ya kalau nyari tuh ikan gabus di pasaran. Iya. Jadi Terus ekstraknya mahal lagi. Banyak iya, mahal lagi. ekstraknya lebih memudahkan. Sekarang kan orang-orang sudah banyak tahu juga ya Mbak ya. Jadi kayak ikan lokal, ikan kembung, ikan gabus itu kan yang dulunya biasanya biasa-biasa aja ada di mana-mana karena sudah banyak yang kena skill. Oh ternyata lebih tinggi dibandingkan tuna dan salmon. Jadi orang-orang sudah beralih. Jadinya sekarang juga lumayan susah. Terus mau nanya lagi, kalau hin milk itu kok makin, aku tuh ngerasa sebelum dia MPASI nih, anakku MPASI, hin milkku tuh banyak lumayan lah ya ketika pumping teh. Nah sekarang udah makan gitu kok malah lebih banyakan formit dibandingin hin milk ya, atau mempengaruhi semakin tua Iya, sih bayi? semakin bertambah usia bayi juga kan kebutuhan kalorinya lebih banyak. Nah, makanya menyesuaikan dengan formitnya yang lebih banyak karena di
formik itu yang paling banyak adalah kalorinya, energinya. Oh, Tapi bisa gitu. diupayakan juga, Mbak. Soalnya kan pada beberapa anak juga ingin ya diupayakan biar dapat hilmiknya lebih banyak. Iya, iya, iya. Aku tuh kerasanya ketika makan daging. Kalau daging, habis Mm-mm. makan daging, pasti langsung hilmiknya lebih banyak dibandingin. Iya. Maksudnya lebih ada gitu lah dibandingin yang biasa-biasanya cuma formil aja. Mm-mm. Sekarang kok ketika habis makan daging, pasti hilmiknya tuh 1 atau 2 plastik tuh pasti hilmik gitu. Mm-mm. Setelah makan daging berasanya ya, karena aku kan nggak begitu suka ikan sesungguhnya. Jadi daging sih kalau aku berasanya. Tiap hari Iya. makan steak ya, Coach Ima ya. Nah, itu dia kan mehong ya, say. Emang lika-liku ibu menyusui nih ya, Coach Olive. Luar biasa. Iya. Apa sih mujahadahnya gitu kalau istilah kita sih. Keren-keren. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu bisa memperjelas gitu apa yang rasa penasaran kita gitu kan terhadap seputar menyusui. Kayak refresh lagi gitu loh aku pun ya. Apakah aku akan nambah bayi lagi kan? Siapa tahu. Amin. Gitu, amin ya. Teman-teman terima kasih, Coach Imas terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Selamat Pekan ASI sedunia dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Semangat menyusui dan semangat mengasihi. Oke, kita foto dulu. Sobat Lisfit. Mohon maaf ya, aku nggak on cam nih lagi kurang fit. Yuk, bisa on cam dulu atau cam juga boleh. Foto Teh Rizka. Sudah? Tidak ada lagi? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih Coach. Makasih Oke. teman-teman semua. Terima Thank kasih you, semua. Teh Olive. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Anya. Iya, stay fit with Lisfit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.